Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, bagaimana keadaan kalian semua pada pagi hari ini? Apakah kalian semua sehat? Ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Untuk pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi. Untuk pertemuan hari ini, kita akan masih membahas tentang teks eksplanasi. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai apa itu teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan contoh teks eksplanasi. Dan juga nanti di akhir saya akan membagikan kelompok kepada kalian. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini teks eksplanasi memiliki 4 ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu ada informasi yang dimuat berdasarkan faktual atau fakta. Yang kedua, yaitu hal yang ditulis yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, ada fokus pada hal untuk generik bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, hujan, banjir, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada struktur teks eksplanasi. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada identifikasi fenomena. Di sini, di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, ada rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kita bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Selanjutnya yaitu ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada menggunakan kalimat pasif, yang kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu, yang ketiga terdapat istilah ilmiah, yang keempat menggunakan kata kerja material dan rasional, dan yang terakhir bersifat informatif. Di sini saya memberikan sebuah contoh teks eksplanasi yang berisi tentang banjir. Kalian bisa melihat atau kalian bisa mencermati tentang bagian-bagian yang termasuk atau bagian-bagian teks eksplanasi dari teks banjir ini. Itulah tadi pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Untuk yang masih bingung, kalian bisa bertanya.
Ya, sepertinya kalian sudah paham. Untuk selanjutnya, saya akan membagikan kalian ke dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Nantinya kalian akan berdiskusi mengenai masalah-masalah apa yang menjadikan suatu penyebab bencana yang terjadi di Indonesia, dan tugas dan tugasnya akan dikumpulkan dalam hasil akhir, yaitu teks eksplanasi dan diketik. Untuk pembagian kelompoknya, yaitu ada kelompok 1 yang membicarakan atau membawakan tentang banjir, kelompok 2 tentang tanah longsor, kelompok 3 tentang gempa bumi, dan kelompok 4 tentang tsunami. Untuk pembagian kelompoknya akan saya bagikan dan saya kirim melalui WhatsApp grup. Dan selain tugas kelompok, saya akan memberikan tugas individu, yang dimana silakan masing-masing dari kalian mengerjakan 10 soal yang akan saya bagikan di WhatsApp grup dan dikerjakan di kertas folio, dan minggu depan bisa dikumpulkan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah jelas semuanya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih untuk partisipasi pada pagi hari ini. Cukup sekian dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.